Mau Sanggani Budaya, Namo Budaya. Nama budaya, Pak. Nama budaya. Nama budaya. Supaya saya tahu keberadaan Anda, silakan Nama nyalakan kamera budaya. semua ya. Ya. Panjang nih. Ah, Panjang. iya. Dan takut lah angkat kiri kita. Lupa cara begini. Kalau kemarahan hewan budak. Kalau mau ngobrol silakan di silentkan dulu ya. Maya ada apa tidak? Pramudia, Pramudita, Mainata. Oke. Oke, kita mulai ya. Tuh Maya ada apa enggak tuh? Oke, seperti yang terakhir kita terakhir, saya minta Anda itu untuk membaca yang buku panduan. Oke, sudah mulai dibaca atau mau kita bacakan atau mau kita bahas saja langsung ya? Kalau sudah baca, ada yang perlu ditanyakan nggak? Supaya menghemat waktu. Ya, dari bab 1 bisa tolong di-share nggak? Ini siapa yang bisa share? Dari bab 1 di situ sudah sangat jelas, mulai dari latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan masalah, berupa pertanyaan penelitian, sampai dengan manfaat penelitian, kebaruan dan originalitas, spesifikasi produk yang dikembangkan kalau itu yang R&D ya. Terus kemudian asumsi juga di R&D. So, bisa tolong di-share? Nah, diperbesar, Pak Alfred. Itu udah paling besar ya. Oke. Oke. Langsung ke halaman berapa itu? 18. Nah, ini dia. Sudah dibaca belum, Bate, sama Nera, sama Neri, Ibu Bapak? Kalau sudah dibaca, ada yang membingungkan? Kalau ada yang membingungkan, baru kita bahas. Kalau enggak, kalau sudah jelas semua, ya kita skip aja. Di situ sudah jelas ya, tujuan dan manfaat itu bedanya seperti apa. Jadi jangan terbalik. Ya, nah ini oke, nggak apa-apa. Coba next dikit Pak. Balik ke tempat tadi. Turun maksud saya, sorry. Turun, 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 turun. Ini naik Pak turun. Maksudnya ke halaman sebelumnya, ke 18. Nah, oke. Nah, ini kan latar belakang masalah. Ini kan secara tidak langsung sudah pernah saya jelaskan ke Anda. Jadi kita ya ke bawah aja paparan tersebut. Oke, oke, paparan. Nah, ini dia stop. Ya, jadi paparan tersebut didasarkan pada hal-hal berikut. Ada kajian pustaka. Jadi ingat apapun yang Anda tulis di sini adalah cuplikan dari orang, dari teori-teori atau dari jurnal-jurnal yang Anda kutip ya. Jadi hasil kajian pustaka, pustaka itu berupa jurnal, buku, monograf, terbitan berkala, laporan hasil penelitian, skripsi atau tesis. Skripsi tidak dianjurkan ya untuk S2 dan mengutip minimal tesis. Kalau Anda bisa mengutip disertasi atau jurnal atau apapun ya silakan lebih baik lagi. Dan juga bisa hasil diskusi dengan pakar, itu biasanya untuk kualitatif ya, hasil diskusi dengan pakar, sejawat atau kolega berdasarkan diskusi yang bersifat formal maupun informal peneliti akan menemukan masalah penelitian. Diskusi dilanjutkan dalam simposium, diskusi panel, konferensi lokakarya, dan diskusi terfokus. Ya, terus kemudian survei atau kajian awal dalam bentuk kajian dokumen dan lapangan. Ya, dokumen itu biasanya ini bisa dua-duanya lah ya, bisa kuanti, bisa kuali, tapi lebih cenderung adalah ke kuali. Kalau Anda studi lapangan, apalagi Anda wawancara, Anda observasi, itu survei awal itu biasanya di kualitatif. Terus kemudian isu di surat kabar, majalah, dan media elektronik. Ini tolong diingat baik-baik ya. Yang boleh dikutip itu adalah media-media yang
terpercaya. Ya, jadi ingat baik-baik, Blogspot, WordPress, yang gitu-gitu itu nggak bisa dikutip. Ya, apalagi Wikipedia ya, itu nggak bisa dikutip. Oke, yang bisa Anda kutip tuh Kompas.com, CNN, CNBC, yang begitu-gitulah. Ya, kalau yang nggak jelas itu jangan jangan dikutip ya. Nanti daripada nanti jadi masalah. Oke, terus kemudian coba turun ke bawah, identifikasi masalah. Nah, ini mulai di sini udah penting. Jika Anda salah di sini, bisa dipastikan ke bawah itu salah semua. Ya, jadi Anda mengidentifikasi masalah ini harus benar-benar sangat jeli. Jadi masalah yang benar-benar yang mau Anda teliti itu yang mana? Ya, boleh dikatakan kalau Anda gagal dalam identifikasi masalah, maka turun ke bawah itu akan salah semua. Ya, misalnya contohnya apa? Masalahnya gini, misalkan Anda ini seorang katakanlah dokter atau apalah, saya contohkan yang gampang saja. Ya, ketika ada orang datang kepada Anda, oh kepala saya sakit nih, kepala saya sakit, ya toh? Kepala sakit itu belum tentu obatnya Panadol, Paramek kan belum tentu seperti itu kan? Anda harus identifikasi dulu kan? Ini sakit kepalanya kenapa nih? Ya, sakit kepala bisa aja masuk angin, betul? Bisa jadi kurang tidur, bisa jadi mahnya bermasalah, bisa jadi dia bangun pagi kepalanya kejeduk, ya toh? Terus bisa jadi lagi bokeh, lagi gak ada duit, sakit kepala juga kan? Nah, jadi Anda harus identifikasi masalah benar-benar orang ini datang ini sakit kepalanya ini gara-gara apa? Kalau memang dia masuk angin, ya berikanlah obat misalnya tolak angin atau Panadol, paracetamol, apapun itu silakan. Tapi kalau dia kejeduk, Anda kasih Panadol kan nggak cocok. Betul? Nah, misalkan dia kurang tidur, ya sudah suruh pulang tidur. Selesai sakit kepalanya. Nah, ini dia yang saya bilang, identifikasi masalah. Ketika Anda gagal atau salah dalam mengidentifikasi masalah, berikutnya itu akan salah semua. Ya, jadi walaupun ini singkat, jangan dianggap remeh ya. Nah, terus kemudian karena waktu dan kemampuan, tentunya batasan masalah itu harus ditulis. Batasannya sampai mana? Ya, apalagi kualitatif ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Ketika Anda menulis kualitatif, ini juga sangat penting Anda batasi. Anda mau menulis atau meneliti sampai batasan mana? Ya, jelas ya. Jadi lihat nih, batasan masalah merupakan kriteria atau kebijakan dan atau kebijakan-kebijakan kualitatif untuk mempersempit masalah. Masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Menjadi ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Batasan masalah merupakan ruang lingkup yang akan dikaji melalui penelitian dengan mempertimbangkan kekhasan bidang kajian, ke, keluasan, dan kelayakan masalah. Ya, jadi kalau untuk kuanti, batasan masalah ini jauh lebih sederhana. Kalau kualiti, ini harus benar-benar didefinisikan dengan sangat baik. Apa batasannya? Nah, kemudian turun ke rumusan masalah. Jadi dalam kurung pertanyaan penelitian kan, pertanyaan penelitian itu biasa untuk kualitatif. Kalau kuanti ya sudah mudah sekali sebenarnya sih. Ya, yang sering-sering udah pernah Anda munculkan minggu lalu saya lihat X1, X2 dengan Y kan. Kontelasinya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1, X2 terhadap Y, sudah beres. Kalau kuanti kan, ya. Kalau kuali ya munculkan pertanyaan-pertanyaan apa yang mau ingin Anda bahas. Ya, terus kemudian, nah ini untuk memudahkan peneliti, alinea kedua, merumuskan masalah penelitian, salah satu teknik yang digunakan adalah menggunakan idea sheet, berupa format yang mencatat semua ide, ya ini tentunya lebih lebih cenderung ke kuali ya, mencatat semua ide, pertanyaan, dan reaksi yang diambil dari beraneka ragam sumber untuk perumusan masalah diantaranya satu, bahan bacaan yang berupa literatur, dan hasil-hasil penelitian. Nah, ini teman-teman, saya mengikuti kelasnya Bante Sur beberapa kali dengan Anda juga. Tentunya Bante Sur sudah memberikan banyak sekali tools-tools ya berupa AI yang sangat mempermudah Anda. Udah dicoba belum? Itu yang paling penting nih. Variabel-variabel yang Anda mau tulis itu udah dicoba atau belum? Ya, kalau misalkan Anda benar-benar sudah dapat variabel yang Anda benar-benar mau mau Anda jadikan variabel untuk penulisan penelitian Anda, ya udah harus benar-benar dicari, harus dibaca jurnalnya. Ya, misalkan Bante sudah mengajarkan kepada Anda itu untuk ya untuk minta AI membaca. Tapi kalau Anda sudah membaca
apa ya, katakanlah rangkumannya atau simpulan dari mereka itu ya silakan, menurut saran saya itu sebaiknya dibaca kembali jurnal secara utuh. Ya, itu kan AI itu hanya mempermudah Anda bilang, oh ini cocok nggak dengan saya punya. Kalau cocok ya udah baca secara utuh. Kalau nggak cocok ya skip. Nggak cocok ya skip. Ya kan? Ini Anda beruntung sekali punya AI kayak gini. Dulu kita harus benar-benar baca itu jurnal. Jurnal ini berhubungan nggak dengan kita punya. Seringkali begitu baca sampai setengah, ya ilah ini nggak nyambung dengan yang saya mau. Ya kan? Nah, Anda punya AI gitu ya bahagia sekali baca. Itu bisa ratusan jurnal. Ya, dan tetapi begitu ketemu yang benar-benar Anda mau ngambil ya dibaca secara utuh. Dan sekarang kan nggak ada alasan nggak ngerti bahasa Inggris kan? Nggak ada alasan ya. Jadi tinggal Anda gunakanlah AI tersebut untuk mentranslate dari bahasa 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 iya jurnal rata-rata sih bahasa Inggris lah ya. Kalau yang terpercaya itu biasanya dalam bahasa Inggris ya. Tinggal Anda translate aja ke bahasa bahasa Indonesia. Ya, silakan dibaca dengan baik. Yang paling penting itu Anda baca variabelnya, kemudian subvariabelnya seperti apa, indikatornya seperti apa, teorinya dari mana. Oke? Nah, kemudian tuh, masalah harus dirumuskan. Saya skip aja ya. Masalah harus dirumuskan sedemikian rupa dengan ciri-ciri. Nah, itu Anda silakan baca lah ya. Masalah dirumuskan secara spesifik dan operasional. Kemarin Mbak Tisur juga udah katakan kan harus ada definisi operasionalnya seperti apa. Ya, sehingga menjadi mudah diamati dan saya jeda dulu. Bentar ya, nggak kebaca. Saya besarkan dulu. Oke, oh, udah stop. Udah cukup. Udah saya udah besarkan. Oke, masalah dirumuskan tadi sudah ya, dirumuskan spesifik. Spesifik itu tahu ya, sudah tahu ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Nanti sama Nera sama Neri sudah tahu ya. Spesifik itu spesifik, jadi apa ya? Konkret, bukannya tidak abstrak. Jadi benar-benar jelas apa sebenarnya yang mau dikerjakan, apa yang mau diteliti. Ya, mempersoalkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Itu yang tadi saya bilang. Kalau ada menggunakan kuanti, hubungannya harus perhatikan baik-baik ya. Ada menggunakan hubungan, pengaruh, sebab akibat. Ya, itu teori-teori yang berbeda. Ya, kenapa pakai pengaruh? Kenapa pakai hubungan? Kenapa pakai mungkin ada apa ya korelasional, terus kemudian hubungan, terus kemudian ada sebab akibat. Ya, kenapa harus bisa dijelaskan. Ya, rumusan jelas dan tidak mengandung arti kembar. Nah, terus ketika Anda menulis, ketika Anda menggunakan AI, biasanya itu adalah dia itu muncul di situ menggunakan bahasa yang apa ya, bahasa redaksional yang umum. Ya, misalkan contoh, Anda perhatikan aja panduan ini. Kita kan hampir nggak pernah menggunakan kita. Masalah kita rumuskan, misalkan gitu ya. Itu jangan digunakan. Langsung aja masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ya, jadi jangan kebanyakan kata sambung. Mereka, kita, dan walaupun demikian, oleh sebab itu yang bahasa-bahasa gitu itu harus dihapus. Makanya AI itu sebagai satu panduan aja, sebagai satu trigger aja. Dan Anda harus baca kembali dan ditulis ulang. Ya, masalah dirumuskan, masalah selalu dalam kalimat pertanyaan ya. Rumusan masalah penelitian kualitatif berupa pertanyaan menggunakan apakah, dapat menggunakan kata berapa besar, sedangkan rumusan masalah penelitian kualitatif ini salahnya, harusnya kuantitatif. Ya, nah ini yang baru yang, sedangkan rumusan masalah penelitian kualitatif berupa pertanyaan bagaimanakah atau mengapa. Ini salah yang atasnya harusnya kuantitatif. Ya, oke, karena kuanti itu kan adalah kata apa ya jumlah kan jumlahnya. Nah, jadi bagaimanakah, mengapa? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan kuantitatif. Sorry, pertanyaan-pertanyaan kualitatif. Ya, jangan sampai terbalik ya. Oke. Terus masalah dirumuskan. Nah, ini dia. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, pendek, dan padat. Jadi masalah aja jangan dibikin masalah baru lagi ya. Dan dapat terukur secara empiris sehingga data mungkin dapat dikumpulkan serta tidak memiliki kepentingan suatu moral atau etika. Nah, ini bahasa poin nomor 7 ini sangat penting diperhatikan ketika Anda melakukan penelitian kualitatif.
Ya, sedapat mungkin itu Anda melakukan penelitian kualitatif itu Anda tidak ada di dalamnya. Jelas ya. Jadi misalkan Anda adalah misalkan Bante sama Nera sama Neri atau Ibu Bapak, teman-teman, Anda adalah kepala sekolah di katakanlah SD Maju Tak Gentar misalkan. Ya, kepala sekolah SD Maju Tak Gentar. Jadi jangan membuat penelitian kualitatif di SD Maju Tak Gentar itu di mana Anda jadi kepala sekolah. Jelas ya? Itu karena itu akan bias. Ya, kualitatif itu paling pantang yang seperti itu. Oke, jelas? Kemudian kita turun ke penelitian, tujuan penelitian. Nah, kita baca dengan baik. Tujuan penelitian dengan manfaat penelitian bedanya apa? Tujuan penelitian berisi uraian tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukan penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Nah, sebelum Anda membuat eh, latar belakang juga harus mulai berpikir nih. Ini penelitian, ini judul, kepentingannya apa sih gitu loh? Mengapa mengapa penelitian ini penting dilakukan? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Ini tuh harus bisa dijawab. Ya, mau misalkan jawabnya nggak penting-penting amat, ya udah jangan dibikin. Ya, tujuan penelitian berupa pernyataan yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan dalam kalimat deklaratif dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, seperti menentukan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, memaparkan, menguji, mengembangkan, menemukan. Kata kerja menjelaskan dan mengetahui dihindari dalam rumusan tujuan. Jelas ya? Terus kemudian manfaatnya apa? Coba kita lihat manfaat penelitian uraian dari berbagai pihak terkait dengan penelitian. Manfaat hasil penelitian berisi dua hal, yang manfaat teoritis, akademis, dan satu lagi praktis. Apa itu teoritis? Kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan. Praktis itu adalah untuk kepentingan masyarakat penggunanya. Ya, jadi pikir baik-baik dulu. Tesis Anda ini ada manfaatnya nggak? Tujuannya apa? Oke, kalau memang manfaatnya nggak ada, ya ngapain diteliti? Jelas. Terus kemudian kebaruan. Nah, kemarin Bante Sur udah banyak menjelaskan ini. Jika Anda menggunakan AI untuk merangkum gitu jurnal yang segitu banyak, Anda tentunya harus bisa menemukan di sinilah Anda diuji kepakaran Anda, kelihayan Anda, kecerdasan Anda, kebaharuannya apa. Penelitian kan udah banyak sekali, ya kan? Penelitian udah banyak sekali. Makanya kemarin Bante Sur bilang, cari variabel itu jangan yang hanya kepemimpinan, motivasi. Itu udah terlalu jenuh. Itu terlalu jenuh. Nanti ketika dicek plagiasi itu akan tinggi sekali plagiasinya. Ya, carilah yang agak berbeda lah. Mungkin ya, itu yang kemarin Bate katakan apa? Apa ya? Kemarin tesisnya siapa? Judulnya siapa itu yang Bate kasih masukan ya? Ya, jangan hanya motivasi kinerja, itu udah terlalu jenuh. Oke? Nah, terus kemudian spesifikasi produk. Nah, ini kalau Anda, saya sudah sampaikan, kalau Anda membuat R&D, ini di H ya, H dan, coba turun lagi, H dan I. H dan I ini khusus untuk R&D. Ya, spesifikasi produk yang dikembangkan maksudnya untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Turun lagi, karakteristik produk mencakupi, nah, ya, mencakupi semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dari produk lain. Produk dalam penelitian kependidikan dapat berupa kurikulum, modul, buku teks, alat evaluasi, model, atau produk lain yang dapat digunakan memecahkan masalah pelatihan, pembimbingan, pembelajaran, dan pendidikan. Produk non-kependidikan dapat berupa model pemasaran, model kewirausahaan, model ya macam-macam lah ya. Asumsi dan keterbatasan. Nah, ini yang udah pernah saya sampaikan berulang kali. Silakan silakan asumsi itu dibuat ya. Asumsi dan keterbatasan pengembangan merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangan. Asumsi hendaknya berdasarkan teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, data empiris yang relevan dan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang dikembangkan. Oke, coba turun. Keterbatasan pengembangan berupa ungkapan keterbatasan produk yang dihasilkan untuk membicarakan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masa yang lebih luas.
Nah, ini yang penting. Asumsi ini penting untuk alinea terakhir ini. Keterbatasan pengembangan berupa ungkapan keterbatasan produk yang dihasilkan. Karena yakin dan percaya produk yang Anda usulkan itu pasti masih banyak masalahnya. Mungkin masalah waktu, masalah keterbatasan teori, keterbatasan implementasi, dan hal-hal yang lain. Tulis di asumsi ini. Ada yang bikin R&D nggak nih? Siapa yang bikin R&D? Ada yang kira-kira rencana mau bikin R&D? Silakan resign. Saya rencananya mau, Pak. Siapa? Saya Alfred, Pak. Alfred. Iya. Oh, Anda mau bikin R&D. Judulnya kira-kira apa nih? Untuk judulnya saya masih kurang yakin, tapi untuk polanya rencananya mau buku renungan agama Buddha gitu untuk anak-anak sekolah. Buku renungan agama Buddha. Iya, jadi Isinya kira-kira nanti apa tuh ya? renungan harian. Jadi 365 halaman, satu hari satu halaman. Tapi untuk anak sekolah. Hmm, apa bedanya dengan Buddha Wacana nanti ya? Untuk anak sekolah, Pak. Iya, iya, tapi konteksnya kira-kira nanti, bukan konteksnya, kontennya itu kira-kira nanti seperti apa? Oh, rencananya jadi masalah yang kemarin saya pikirkan itu anak-anak Buddhis di sekolahan Buddhis belum banyak yang tahu isi Tripitaka itu seperti apa. Jadi eh, mengambil cerita-cerita dari Tripitaka untuk dijadikan renungan harian seperti itu, Pak. Saya Karena belum nangkep nih. Udah pernah iya diskusi dengan Pak Desur belum? belum. Saya, saya rasa itu terlalu sederhana ya untuk tesis ya. Oke. Hmm, cocok apa lagi kira-kira? Saya berpikir nanti saya berikan masukan ke Iya, jadi Alfred atau gimana. Terus, kemarin saya kepikirannya banyak umat Buddhis, anak-anak siswa Buddhis tuh ketika ditanya Tripitaka itu apa, bingung. Terus mungkin kalau di agama lain kan tahu kitab suci masing-masing gitu kan. Nah, ketika ditanya isinya Tripitaka itu seperti apa, itu mungkin cuma tahu dari buku teks yang mereka tahu aja. Eh, hmm, hmm, Lebih ke teori-teorinya kayak hmm, jalan mulia berunsur apa 8 jalan mulia yang itu apa namanya teori-teorinya lah dari buku teks tapi ketika hmm, ditanyakan ada cerita apa yang diingat atau apa namanya hasil-hasil dari Tripitaka itu mungkin lebih ke cerita sejarah hidup Buddha aja yang memang sering hmm, populer gitu tapi kalau untuk renungan cerita seperti eh, ya banyak ada apa ilustrasi-ilustrasi di Tripitakanya belum pada mengerti atau tahu gitu. hmm. Tapi kalau memang ini terlalu sederhana, mungkin nanti coba saya pikirkan lagi. Oke, gini ya, saya sebelum jawab, kita skip dulu. Kita balik ke halaman 17, coba. Nah, ini dia, oke. Coba dikecil-kecil aja. Nah, ini kan nanti kalau R&D ini kan bab 1 sampai bab 5 ini adalah kurang lebih seperti ini, eh, Pak Alfred. Ya, jadi dengan yang tadi Anda ceritakan ini, kira-kira bisa nggak membuat narasi untuk 5 bab ini? 4 bab lah kita bilang. Ya, latar belakang masalah mungkin bisa yang tadi Anda ceritakan. Oke, identifikasi masalah sudah jelas juga. Ada kegelisahan anak-anak sekolah minggu itu tidak mengerti terlalu banyak gitu ya. Oke, batasan masalahnya ya sekolah minggu, ya toh. Oke, rumusan masalahnya ya mungkin ada pertanyaan penelitian, Anda mau membuat model buku renungan harian gitu toh. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu. Oke, tujuannya sudah jelas, manfaatnya sudah jelas, kebaruannya oke, mungkin belum pernah ada lah ya. Yang ada kan hanya yang umum-umum. Mungkin punya Master Sengyen, Master Cengyen kan. Terus kemudian Bante Mananda, itu mungkin ada beberapa buku yang sudah ada. Oke, tapi Anda bisa carilah kebaruannya, nanti nggak masalah. Spesifika produknya sudah jelas, asumsinya juga jelas. Oke, sekarang kalau kita kira-kira masuk ke kajian pustaka, kerangka teoritis dan kerangka berpikir,
Itu oke lah, itu masih bisa. Nanti begitu masuk ke metode penelitiannya ini kira-kira gimana ya? Sudah terpikir belum? Saya kalau untuk penelitian model gitu, saya kok belum terpikir gimana metode penelitiannya nanti ya. Iya, saya belum kepikiran sampai sana, Pak. Iya. Nah, itu dia. Maksudnya udah kebayang sama saya sih. Maksudnya tesis ini, mohon maaf, Anda jangan berpikir silakan kalau mau berpikir sederhana silakan. Tapi maksudnya kalau nanti produknya hanya jadi satu buku seperti itu kan hasil akhirnya. Nah, dengan metode penelitian untuk menghasilkan produk itu bagaimana nanti ya? Itu harus dipikirin dulu sih, Pak Apel. Coba coba cari-cari teori dulu gitu loh. Tapi menurut saya sih ini sorry to say ya, maksudnya sorry to say ya, ini bukan merendahkan ya. Jadi maksudnya Anda nggak melakukan metode penelitian ini pun bisa kok menyusun yang tadi diceritakan 365 halaman itu, 365 hari itu kan. Hmm. Betul ya? Dengan metode, boleh saya katakan model clipping misalkan. Anda baca ini bagus, ada kutip gitu kan. Nanti baca lagi yang bagus, kutip lagi untuk hari kedua, kutip lagi sampai 365 hari, betul ya? Iya, Pikirannya kan betul. kurang lebih seperti itu kan? Iya, betul. Iya nggak? Heeh. Nah, berarti kan Iya, sebenarnya sorry to say, nggak perlu menggunakan metode penelitian itu juga berhasil menyusun menyusun produk yang Pak Alfred mau kan? Ya? iya Betul betul, nggak? Pak. Betul. Nah, jadi Betul, betul. saya justru bingung dari tadi. Saya berpikir gimana cara metode penelitiannya. Nah, metode penelitiannya sudah ke skip, bab 4-nya Iya. otomatis ke skip loh itu. Tujuan penelitiannya, muncul hasil penelitiannya apa, pembahasannya apa. Itu saya masih agak bingung sih. Jadi kalau memang benar-benar tertarik untuk membuat itu, harus dipikirkan baik-baik dulu, harus dibaca dulu teorinya. Metode penelitiannya itu seperti apa. Misalkan ada Randy yang terkenal tuh teorinya aduh, saya tiba-tiba lupa. Jadi dia Randy itu biasanya memang ada dua sih, ada dua pendekatan. Nanti kalau kebaca saya share ke Anda ya. Saya kok tiba-tiba lupa Randy. Randy itu siapa yang terkenalnya. Memang mahasiswa jarang membuat R&D sih. Tapi dengan demikian juga silakan Anda konsultasikan dengan Mbak Tisur ya. Karena beliau itu kakak prodi sih. Kalau Iya. tapi menurut saya bab 3 bab 4 itu nggak boleh di skip. Yang kepikiran sama Hmm. saya bab satu bab 2 itu sih pasti tidak ada masalah, aman. Bab tiganya itu yang saya agak bingung tuh nanti bagaimana bagaimana katakanlah desain penelitian bisa dibuat, Menelitinya prosedur gitu juga ya. bisa dibuat, sumber data dan subjek penelitian bisa dibuat. Nah, begitu teknik dan instrumen pengumpulan data sudah mulai bingung tuh, you know? Karena mengumpulkan aja kan, clipping-clipping aja kan, tidak tidak menggunakan dasar teorinya. Nah, begitu itulah lebih pusing lagi tuh. Gimana cara menguji keabsahan data? Validitasnya itu gimana ngujinya? Nah, itu udah mulai bingung tuh. Terus nanti masuk ke F lagi tuh, teknik analisis data. Nah, itu gimana cara cara ngujinya gitu kan? Ya, jadi coba maksudnya Pak Alfred coba baca baca tesis atau disertasi disertasi orang dulu yang terkena R&D. Maksudnya nguping-nguping dulu aja. Nguping-nguping tuh ngantek-ngantek dulu gitu loh. Dia pakai metodologinya seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau dia muncul ada satu teori ya silakan coba dibaca dulu buku-buku yang merujuk kepada teori itu seperti apa. Nah, nanti baru muncul muncul oh ternyata teknik instrumen pengumpulan datanya seperti ini. Ya kan? Oh, nanti ujinya seperti ini. Kalau nggak nanti bingung loh, udah ngumpulin kelas bab satu, bab 2, bab 3-nya mentok, masa ngulang lagi? Ya, jadi memang harus berpikirnya secara holistik. Holistik, integratif, saya suka ngomongnya gini, HIS. Terus ngomongnya HIS. Holistik, integratif dengan sistematis. Kalau ini kan sudah pasti sistematis, Anda sudah terbantu. Holistik itu memang harus berpikir secara utuh. Nggak bisa berpikir secara parsial. Kalau holistik itu gampang, contoh gampangnya Anda kalau mau meninjau sebuah gedung, Anda naik helikopter gitu loh. Helikopter meninjau kan, oh dari atas sih seperti ini, dari sudut kiri seperti ini, sudut kanan seperti ini, dari utara seperti ini, dari ke selatan seperti ini, timur. Jadi holistik benar-benar, bukan hanya kita di depan gedung kita lihat, oh saya udah tahu nih gedung kayak begini. Itu ternyata kita hanya melihat dari sisi depan, sisi sampingnya kita belum lihat, sisi belakangnya kita tidak lihat.
Bisa jadi kita melihat depannya bagus, belakangnya mungkin berbatasan dengan pantai atau laut atau apa kan kita tidak tahu. Ya, tapi ilustrasinya Anda menggunakan reflektor, oh belakang ternyata ada laut, bagus nih. Oh di sini ternyata berbatas dengan ini. Oh bangunnya sudah beda, strukturnya juga berbeda. Di sebelah selatan, ternyata beda lagi. Bukan hanya melihat dari satu sisi. Ya, integratif itu ya itu bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu harus integrated. Nggak boleh putus-putus. Ya, kalau bangun gedung ini ya antara lantai 1 dengan lantai 2, lantai 3 itu kan nggak boleh diputus. Harus nyambung. Nggak bisa nggak ada lantai 1, nggak ada lantai 2, 3, 3 tiba-tiba lantai 4. Ya, itu sih Pak Fred kalau masukan saya tentang yang tadi Anda mau buat itu kira-kira seperti itu yang harus dipikirkan. Ya, saya nggak bilang itu salah sih. Menurut saya agak sederhana, tapi tolong dipikir baik-baik di bab 3 ada bab 4-nya. Jangan sampai nanti yang tadi saya bilang udah kumpulin bab 1, bab 2, bab 3 mentok. Akhirnya nggak bisa dilanjutkan, masa ngulang lagi gitu kan. Iya, Ya, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. ya Pak Fred, terima Ya. kasih. Yang lain ada? Sebelum kita lanjut lagi, kira-kira udah sampai mana penulis? Ini target update dari Bank Desur apa sih untuk studi mandiri ini? Anda diminta buat jurnal, buat artikel untuk disubmit ke jurnal ya? Betul ya? Deadline-nya kapan? Ini deadline-nya Rasanya kapan? belum ada tugasnya, Diberikan. Pak Heru. Hmm? Belum ada Apa? tugasnya. Oh, belum ada tugasnya. Saya Iya. pikir Pak Desur sudah sampaikan ke Anda. Lalu terus yang kemudian Pak Desur bilang yang tentang yang jurnal-jurnal gitu, apa tuh ya? Bukan Eh, untuk kita tempat ini ya? diminta untuk studi literatur ya, mempelajari jurnal-jurnal tersebut untuk mencari teori dan lain sebagainya. Hanya dulu pernah diberi tugas membuat review artikel. Hmm, SLR kan? Ya, SLR, betul. Nah, terus hasilnya? Hasilnya untuk dipelajari mendapatkan hasilnya itu inklusif atau inklusi atau eksklusi untuk Oh, ya untuk tema yang akan kita ambil. nggak minta dipublish ya? Pak Desur nggak minta publish? Eh, Seingat saya belum, tapi mungkin teman-teman yang lain ingat bisa bantu. Iya, iya. Baik, makasih Bu Mary. Iya, seingat Hmm, saya. gini, sorry saya nggak belum cek eh, kalender akademik ini. Ini kuliahnya sampai kapan ya ini studi mandiri ini ya? Ketua kelas Bante Wandi bisa dibantu Pak? Ini bisa dicek nih. Ini kuliah terakhirnya kapan ya? Biar kita settingan settingan goalnya ini sama nih. Biar nanti jangan tiba-tiba mau kumpulin tugas, Anda malah si kalang kabut. Ini kan Anda selama ini kan hanya menikmati aja kan? Ya lagi nonton aja kami lagi ngomong, ngoceh, 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 ngoceh. Tapi saya nggak tahu Anda ini sebenarnya mengerjakan sesuatu apa tidak, atau apa ada progres dari Anda atau tidak gitu loh. Oke, ini sampai kapan? Tahu nggak nih kita deadline-nya untuk studi mandiri ini? Ini baru 11 pertemuan, Pak. Nah, 11 pertemuan kan? Sebenarnya kan kita hanya 16 pertemuan ya. Dan ini kan studi mandiri kan tidak ada mitasnya. Yang lain ada mitas belum? Yang lain sudah mulai. Sudah ya? Oke. Bapak, nanti saya coba saya diskusi dengan Mbak Desur. Kalau Oh ya, Pak Heru, izin. hmm, Ya, silakan ini Bu. terkait presensi ya. Hmm, Jadi kalau untuk studi mandiri ini, saya kan ada pilihannya absen, izin, terlambat, dan hadir. Hadir itu posisinya hmm. paling kanan. Ketika saya klik hadir, itu nilainya 20/60. Tapi saya pernah nggak sengaja klik absen, itu Hmm. malah 60/60. Oh, itu sampaikan ke admin aja Bu Mary. Oh, jadi bukan ke dosen Udah ya, ke sampaikan. admin ya? Enggak, ke admin aja. Kalau ada Oke, masalah seperti itu ke admin aja. oke baik. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih itu mungkin ada infonya. settingannya yang kurang pas. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang lain? Ini beneran loh. Ini yang Mbak Desur ajarkan ke Anda itu jangan hanya sekedar tonton saja loh ya. Itu harus benar-benar dites loh. Jadi variabelnya eh, ini silakan ditutup dulu deh biar kita bisa melihat yang semuanya nanti baru ya, Pak Alfred tolong ditutup dulu siapnya biar saya bisa melihat Anda semua. Jadi yang Anda yang Mbak Desur
share kepada Anda semua itu ya entah pakai Claudia, entah pakai OpenAI, entah pakai apa satu lagi, size, apa ya? Satu lagi apa sih? Sky Space. Iya, Ya, Space. Space. Itu apakah sudah dicoba atau belum itu ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebenarnya oke lah, ini minggu depan gantian Pak Desur. Kalau 2 minggu lagi itu saya mau minta Anda sudah ada judul, bisa nggak ya? Biar kita benar-benar lebih clear diskusi tentang judulnya. Jadi ini kan pertemuan ke-11, pertemuan ke-13, saya masuk nanti pertemuan ke-15. Saya mau minta Anda munculkan variabelnya dengan subvariabelnya. Kalau Anda kuantitatif itu munculinnya seperti apa. Ya, jadi ketika nanti pertemuan tutup mata kuliah studi mandiri ini, minimal judul Anda sudah ada gambaran lah. Nanti mau dipakai nggak mau dipakai itu terserah lah. Dan seiring gini, kualitatif ini menarik ya. Kalau ada yang kualitatif nggak? Coba boleh angkat tangan. Nanti kalau kualitatif boleh minta. Saya bersedia membimbing Anda kalau kualitatif. Kalau kuanti memang saya nggak jago-jago amat. Kalau kuali saya bisa membimbing Anda. Jadi kalau yang kuali ini memang agak antik. Kuali itu judul itu adalah pemicu. Judul awal itu pemicu. Setelah kita melakukan penelitian itu jangan kaget nanti di akhir itu judul itu bisa kita ubah loh. Ya, jadi sebenarnya bukan suatu hal yang eh, mengagetkan gitu loh. Waktu itu bimbingan saya semester lalu, ya udah 2 semester yang lalu lah mungkin ya kualitatif karena memang kualitatif saya yang membimbing, yaitu begitu sampai jalan-jalan saya melihat wah ini kemungkinan judulnya bisa berubah nih dan akhirnya benar judulnya itu berubah walaupun nggak frontal ya, nanti disesuaikan dengan penelitian observasinya seperti apa, ya itu wajar-wajar aja. Ya, jadi gini aja deh. Coba coba saya berikan tugas kepada Anda minggu depan masih bisa konsultasi dengan Bang Desur. 2 minggu ke depan itu saya mau minta Anda sudah memunculkan judul. Ya, kalau Anda sudah memunculkan variabelnya seperti apa. Ya, nanti minggu depan, 2 minggu lagi kalau udah pertemuan ke-13 lah ya, biar gampang ngomongnya 13. Nanti begitu per 15 itu saya mau minta munculkan, Anda sudah bisa memunculkan subvariabel dengan indikator. Ya, terus kemudian kalau kuali, saya mau lihat desain penelitiannya seperti apa. Oke, jadi dengan itu saya sudah bisa tahu, Anda sudah membaca, Anda sudah tahu kajian teoritis atau kajian pusakanya seperti apa. Ya, kalau memang keliru nggak apa-apa, kerjain aja. Salah kita nggak nyari siapa benar siapa salah. Justru ini tujuannya kita membantu. Kalau memang keliru ya seperti kemarin siapa ya Bu Mary ya yang tentang puja bakti, wah itu mah susah banget nyarinya. Susah banget nyari sub indikatornya itu, sub variabelnya itu seperti apa. Dan Anda tahu kan di Buddhis ini punya tradisi puja bakti yang berbeda-beda. Sama-sama Theravada aja beda-beda. Mahayana lebih gila lagi, perubahannya lebih lebih drastis lagi antara satu wihara dengan satu wihara. Ada teman-teman kita yang Maitreya berbeda juga. Nah, nanti bingung itu gimana cara di variabel sub variabel kan. Apalagi nanti sampai ke indikatornya. Gimana coba? Misalkan di Mahayana ada Nianfo kan, mitopo gitu kan. Nah, indikator nanti nggak berlaku di Theravada. Theravada nggak ada. Buddha. Bukannya ada, maksudnya nggak populer menggunakan metode itu kan. Kalau di Mahayana kan sangat populer. Mitopo kan kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi meditasi, bisa jadi meditasi. Sedangkan teman-teman kita di Theravada meditasinya lebih cenderung hening gitu kan, dan fokus kepada napas. Nah itu nanti bingung tuh puja bakti itu gimana membuat indikatornya. Ya, jadi jangan menggunakan variabel yang mempersulit diri Anda. Ya, itu ketik aja di OpenAI. Jelaskan subvariabel in apa? Subvariabel. Contoh ya. Contoh. Dan Tresor malah canggih. OpenAI-nya sudah 4.0. Saya punya ini masih 3.01, masih 3.5. Nah, ini misalkan kita share. Nah, saya contoh seperti ini. Nah, ini kan, baca kan?
tulis jelaskan sub indikator. Siapa mau kasih variabel coba? Dan sub variabel dan indikator untuk. Yuk, siapa mau coba tes variabelnya? Siapa yang punya variabel? Ayo. Izin ini Pak, Apa? Bu Sugi. teman sebaya Pak. Teman sebaya. Teman sebaya beserta referensi terbaru dan referensi suta, misalkan ya. Referensi suta. Muncul ini, lihat nih. Oh, satu, dukungan sosial. Ini teorinya siapa? Apa kurang enak nih Anda bikin tesis kayak begini? Dulu kita harus baca loh satu-satu. No, lihat no. Tapi ini Anda kalau pakai ini di login ya. Kalau nggak login, hilang loh ini. Anda kalau ketik sekali lagi isinya beda loh ini. Nah, referensi teman sebaya itu jurnalnya apa? Nih, lihat nih, Journal of Youth, Adolescence, Development Psychology, and Journal Social Personal Relationship. Nah, referensi sutanya di mana? Sigalawada Suta. Nah, kurang kan? Lanjutkan. Nih, muncul lagi. Nah, ada lagi komunikasi efektif. Indikatornya apa? Nih, tingkat keterbukaan. Nah, penjelasannya seperti ini. Referensinya mana? Tuh, pengaruh teman sebaya dalam perkembangan psikososial muncul. Perspektif sutanya mana? Sigalawada Suta, terus apa lagi? Misalkan kurang. Nah, ini ada para bawah suta, tadi di atas kan nggak ada. Ya nggak di atas. Oh, ada juga. Yang ketiga, Mita Suta. Nah, ini muncul Dhammapada. Terus misalkan kurang apa lagi? Lebih banyak referensi Buddhisnya. Misalkan referensi Buddhisnya. Tentu, tuh kan? Nah, muncul tuh Mahamanggala Sutta di Suppanipata 2.4. Nah, misalkan ini referensinya kita mau pakai Palitek Society. Tulis lagi, buatkan referensi Buddhis berdasarkan Palitek Society. Bukan. Ini masih yang tadi. Ya kan? Terus nah, dia belum selesai itu. Kita bilang kurang banyak, dia munculkan banyak sekali itu. Nah, suta-suta ini menggarisbawahi bagaimana hubungan dengan teman mempengaruhi kesejahteraan moral dan spiritual. Nah, oke, kita lihatnya Palitek Society seperti apa. Buatkan referensi Buddhis berdasarkan Palitek Society. Nah, tuh, udah sama nih Palitek Society seperti ini. Wih, gitu? Gampang kan? Bahagia sekali nih Anda bikin tesis sekarang punya beginian. Saya aja jadi pengen kuliah lagi. Iya, dulu kami itu baca itu satu persatu tuh baca sampai gempor itu. Ini sekarang dia tinggal rangkum, tinggal baca. Oh ya cocok mana kutip dan cocok mana kutip, ya. Jadi itu caranya mulai dikerjakan. Munculkan indikatornya, subindikatornya seperti apa. Sub variabelnya indikatornya seperti apa. Munculin indikator itu harus ada teorinya ya, kalau ingat baik-baik ya. Tadi kan ada dukungan teman sebaya itu ada dukungan sosial. Dukungan sosial itu teorinya siapa? Tadi kan muncul teorinya si ini. Baca bukunya. Kan Bante Sur udah kasih kan gimana cari cara buku gratis. Oh ya, saya kalau cari buku pakai nggak tahu Bante Sur sudah kasih tahu belum. Kalau saya biasa cari buku itu pakai saya lupa namanya apa. Saya pakai Jet Library. Kalau untuk buku menurut saya itu jauh lebih lengkap. Ini dia, sebentar ya, saya munculkan Jet Library. Anda silakan login, itu sehari bisa download 5 buku. Nah, ini Jet Library. Aku tutup. Saya suka pakai ini. Nah, Jet Library.
Ya, silakan Anda login. Sehari itu bisa bisa download 5 buku. Cukup lah ya. Misalkan Anda mau cari buku tentang apa? Ya, nah ini lihat nih. Ini kemarin saya lagi iseng-iseng cari tentang self regulation, tentang anak-anak sekolah. Ini muncul semua nih. Self regulation, pocket, workbook pocket, social skill. Ini tinggal Anda klik aja nih. Tinggal diklik. Nah, nanti tinggal download dari sini. Oh, ini enggak, ini download. Nah, Anda pilih yang PDF. Nih, cari yang PDF. Udah otomatis. Tapi sehari cuma bisa download 5 ya. Jadi sebelum download ya baca baik-baik dulu lah. Ini kan ada ini bisa diklik, kan? Nah, ini tinggal di download. Beres. Ya. Jadi udah kasih Anda begitu banyak tools, kalau nggak dimanfaatkan ya sayang. Saya suka pakai ini sih, buku yang paling baru aja tahun 2024 aja sudah muncul di situ. Tapi ini tolong jangan buat diperjualbelikan ya. Jadi nanti jangan Anda jangan jadi bandar fotokopi, semua buku Anda fotokopi Anda jual, jangan kayak begitu ya. Ini kan untuk akademik aja ya. Jadi jangan melakukan bisnis yang kurang beretika. Ya kalau Anda punya referensi buku yang cari buku yang lainnya silakan aja. Saya paling suka pakai Jet Library ini. Bukunya ini bener-bener updated. Ya misalnya contoh nih, buku 2024 nih. Kadang kadang itu belum keluar aja. Kadang apa ya? Ayo, Anda mau cari buku apa nih? Saya cari ini. Buku tentang apa? Teman sebaya. Terus pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya jarang. Apa ya? Apa ya? Ayo, variabel apa? Saya cariin bukunya. Kita tes. Nih, banyak sekali bukunya lihat. Classroom Management Success. Ini biasanya buku-buku terbaru ini. Kita lihat search option, misalkan kita mau cari yang tahun 2004, 2024. Sudah ada nih bukunya nih. Nih, misalkan tentang educational management lah. Management. Ya, select language English saja, tapi nggak usah di-select lah, biasanya dia juga muncul Inggris doang. Oke, search. Nanti kita buktiin, itu bener nggak buku tahun 2024? Nah, lihat nih. Nih, cetakan tahun 2024. The AI Revolution in Project Management, Elevating Productivity with Generative AI. Ini nggak ada hubungannya sama pendidikan. Carilah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, ini Strategic Management Essential. Tahun berapa tuh? 2024. Jadi nggak ada cerita Anda bilang kekurangan materi. Nah, tentang manajemen pendidikan malah nggak banyak nih. Project Management. Jadi buku apapun Anda mau cari tinggal cari di sini aja. Nah ini dia tuh. Getting Your Class to Behave. Tahun berapa? 2024. The Must Have Behavior Management Bible. Ini Bible itu belum tentu Alkitab ya. Jangan harafiah ya. Nah, ini Special Educator Guide to Behavior Management 2024. Banyak sekali buku-buku yang tahun 2020. Nah, ini Data Management in Large Scale Education Research. Oh, coba misalkan mau cari buku penelitian ya. Siapa ya judulnya? Misalkan Research and Development. Yang tadi yang ini ya, develop R&D develop. Research and Management book misalkan. Jangan 2024 lah ya. Nah, misalkan dari 2019 lah misalkan. Nanti kita cari. Oh, ini malah Research and Development. Oh, salah tulisnya. Develop. Ini book. Nah, ini Research Development in Biotech. Oh, kita nggak mau. Kita mau textbook.
Tadi nih, ntar dulu kata kuncinya apa ya? Apa ya? Ntar dulu saya pikir dulu. Misalkan kalau untuk mencari buku research and untuk metodologi penelitian, apa bahasa Indonesia ya, penelitian R&D. Wih, banyak bener. Tuh, cuma ada 2, mungkin terlalu ini. Kita cari yang misalkan lebih tua dikit, 2024 masih boleh, nah 2014. Nah, ini dia nih, itu yang tahun 2017. Metode penelitian, teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan research development. Kita cari nanti. Nah, ini nggak cocok. Tinggal cari yang cocok. Kalau enggak, metode penelitian aja. Nanti dia juga muncul kan. Nah, ini nggak ada yang R&D. Nah, ini R&D tadi. Ini kuantitatif khusus. Ini metodologi penelitian pendidikan. Ini kuantitatif dan gabungan. Kuantitatif, dan sosial, hukum. Banyak benar bukunya itu. Kuantitatif saja. Ditulis ini. Tadi buku riset yang development aja sedikit tuh. Metode penelitian, menurut utama klasik, ekonomi, tekan kuantitatif. Nah, ini kalau Anda nanti mau buat SPSS, ya belajarlah dari sini. Template penulisan skripsi tesis disertasi bidang politik. Nah, ini buku metodologi penelitian pendidikan. Mau kita lihat? Ayo kita lihat ya, kita download. Kita download buku ini. Misalkan saya taruh di saya taruh di sini. Nomor ketinggian. Selesai belum downloadnya? Nah, sudah jadi. Benar. Ini udah deh. Bukunya. Buku pegangan kuliah mahasiswa. Ini paling cocok. Terus kita lihat bawahnya apa. Lagi ya. Harapan pengampu, apa mengapa, oh ini biologi punya. Oh, ini nggak cocok buat Anda. Uang, ya udah tinggal hapus aja, kalau nggak cocok tinggal cari lagi buku yang lain. Ya, jadi sih kurang lebih seperti itu sih. Kami kan hanya bisa memberikan Anda tools kan. Jadi mau tes saja, pokoknya harus dites saja. Nanti Anda ketemu udah gimana caranya. Ya, itu Perpusnas juga bukunya banyak sekali. Ya, oke. Ada yang lain? Coba kita lanjut lagi. Kita kelarin dulu. Tolong Pak Alfred, tolong dimunculkan lagi. Bab 2-nya. Nah, ini kajian pustaka dengan kajian teoritis sering terbalik. Coba lihat halaman 21. 21. Nah, ini dia. Ini tolong dibaca baik-baik ya. Nanti Samanera, Ibu Bapak, teman-teman, dibaca baik-baik. Kajian pustaka itu apa? Kajian pustaka memuat kajian kritis, proses mengumpulkan, mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan, mengevaluasi konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, bla 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 bla. Kajian pustaka digunakan untuk menyusun landasan yang kuat dalam menjelaskan posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah penelitian. Di samping itu, kajian pustaka juga berisi rangkuman dari isu-isu dan bukti penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Kajian pustaka dipahami juga sebagai bagian
dari tulisan yang berisi uraian atas kajian sumber pustaka, evaluasi kritis, maupun perbandingan antar pustaka, membangun konsep, argumen the state of the art, dan signifikan penelitian yang dilakukan, penegasan tentang kebaruan perlu dipertegas kembali pada kajian pustaka, meskipun pada bagian pendahuluan telah dijelaskan, bedanya kebaruan yang dibahas pada bagian ini lebih detail dan dapat berupa kritik maupun evaluasi terhadap teori-teori yang sudah ada. Jenis pustaka yang dapat digunakan adalah jurnal, proceeding, buku, maupun sumber-sumber yang relevan. Oke, itu kerangka teori, kajian pustaka ya. Kalau kerangka teoritis itu Anda lihat isinya apa? Ini adalah kemampuan mengemukakan konsep-konsep dalam kerangka teoritis tergantung pada state of the art, manifestasi dari penguasaan penelitian dalam menyeleksi evidensi ilmiah dalam jangkauan kasana ilmu dari topik yang diteliti, pemaparan teori. Nah, ini sebenarnya intinya ini adalah semua teori-teori itu munculkan di sini. Kalau yang tadi kajian pustaka itu adalah lebih banyak Anda baca jurnal yang Anda munculkan di state of art di bab 1. Kalau ini teorinya misalnya contoh, tadi teman sebaya punya Bu Sugiyarti, yang munculin teman sebaya itu teorinya dari siapa? Ya, menjelaskan seperti ini. Nah, inilah yang nanti dimunculkan di bab 3 di indikator. Ya, jadi bab 3 itu ya ada satu bab nanti itu ada indikator khusus untuk kuanti ya. Nanti harus ada di dalam indikator itu misalkan memuat 5 poin. Teman sebaya itu nanti cara mengukurnya ada 5 poin misalkan. 5 poin itu harus muncul di kerangka teoritis. Jadi bukan ujuk-ujuk muncul 5 poin di indikator. Ya. Jelas ya? Oke, terus misalkan kita balik lagi ke tulisan ini, teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lainnya yang menunjukkan fenomena secara sistematis dan bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Sehingga kerangka teoritis merupakan gambaran yang berisi paparan tentang hubungan antar variabel atau antar fenomena yang menjadi objek penelitian. Kerangka teoritis dapat berisi 1. Penjelasan hubungan antar variabel atau antar fenomena yang disusun berdasarkan hasil identifikasi dari kajian-kajian teori. Plus 2, sintesis teori sebagai kristalisasi dari berbagai teori yang disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai hubungan, pengaruh, dan atau prediksi suatu variabel atau fenomena. Konsep-konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian minimal 5 buku dan atau Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan kitab komentar yang relevan dengan topik yang dibahas dengan tahun terbit buku minimal 10 tahun terakhir, kecuali Winaya, Sutta, Abhidhamma, dan kitab komentar. Selain itu dapat digunakan juga hasil penelitian jurnal relevan dengan topik yang dibahas dan teruji kebenarannya. Oke, terus kerangka berpikir. Ini kita lihat langsung ke yang ada satunya itu ya. Adapun peranan teori dalam kerangka berpikir yakni 1. Orientasi dari masalah yang diteliti. 2. Konseptualisasi dan klasifikasi yang menunjukkan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena, dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu. Yang ketiga, generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang diterima. Nah, ini khusus untuk kuanti ya. Dan sebagai peramal fakta, teori dapat digunakan melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui. Ya, jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak pusing. Kerangka berpikir ini nanti Anda buat turun lagi dengan adanya kerangka berpikir terus turun lagi. Nah ini dia. Kerangka berpikir merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian di mana kerangka berpikir harus menerangkan 1. Mengapa penelitian ini dilakukan. Oke, nah itu dia. Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. 2. Bagaimana proses penelitian dilakukan. Oke, yang ketiga, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Yang keempat, untuk apa hasil penelitian diperoleh. Ya, terus kemudian turun lagi, udah ada 4 itu aja. Ya, kalau nanti di teori-teori, di kuantitatif itu akan muncul hipotesis. Ya, kualitatif itu tidak ada hipotesis ya, kalau diingat baik-baik ya. Kuanti itu yang ada hipotesis, kuali itu tidak ada hipotesis.
Oke, terus turun lagi, makanya ditulisnya dalam kurung jika ada kan. Nah, jadi bab 2 adalah kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada mulai dari kajian pustaka, kerangka teoritis, terus kemudian kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir itu nanti kalau di kuanti dia itu yang tadi Anda buat sampai dengan muncul hipotesis. Kalau yang kuali itu ya Anda harus sudah mulai membuat skemanya seperti apa. Ya, nanti baru dikuatkan di bab 3-nya. Oke, jelas? Jadi tolong diingat ya, nanti kita pertemuan ke-13, nanti 2 minggu dari hari ini. Kita dulu, sorry. Ya, sudah, sorry. Tanggal 28. Oh, masih ada. 28 saya masih. Oke, 28 saya masih ada. 12. Oke, kita janjiannya tanggal 28 November dengan tanggal 12 Desember ya. Soalnya tanggal awal Desember saya nggak ada di Jakarta. Oke, tanggal 28 itu sebaiknya, alangkah baiknya Anda sudah memunculkan judul ya, dan mengapa, ya latar belakang sedikit deh, biar kita tahu kenapa sih Anda ingin membuat penelitian seperti itu. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Dokter Boleh saya mau tanya. Alfred, silakan. Siapa itu? Iya, Bu Mary, silakan. ya, terima kasih Pak. Kalau untuk judul, tadi kan saya buka di halaman 37, bagian F, bahwa jumlah kata dalam judul, skripsi atau tesis tidak lebih dari 12. Apakah itu termasuk kata sambung dan lain sebagainya, atau bagaimana maksudnya Pak? Itu diabaikan aja, Bu. Itu diabaikan saja, cuma memang judul jangan terlalu panjang. Ya, jadi itu tidak signifikan untuk kita sebagai pembimbing atau penguji. Misalkan memang tanggung. Contoh lah ya, misalkan kadang judul kuanti itu panjang tuh. Judul kuanti itu panjang. Misalkan contoh lah, contoh yang gampang aja lah ya. Pengaruh motivasi berprestasi dan apa ya, motivasi berprestasi dan eh, hmm, dan tunjangan, misalkan tunjangan kinerja terhadap kinerja karyawan, misalkan contohnya kayak gitu, kinerja guru lah, misalkan kinerja guru di sekolah Maju Tak Gentar Tangerang, kan udah lebih dari 12. Ya, itu nggak terlalu signifikan kok, itu abaikan saja. Cuman memang jangan bikin judul yang terlalu panjang, yang bertele-tele. Ya, apalagi kualitatif. Kualitatif itu judulnya singkat aja. Ya, kalau judul kualitatif yang 12 kata ya memang oke. Misalkan implementasi manajemen pendidikan di sekolah SD Maju Tak Gentar, itu kan nggak nyampe 12. Memang kuanti itu kadang-kadang bisa lebih dari 12, tapi itu abaikan saja, itu nggak usah terlalu dipusingkan. Baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan Ya. kedua Pak, untuk membuat apa ya, pemodelan penulisan tesis seperti tadi, itu sebaiknya kita sudah tentukan judul dulu, lalu buat latar belakang sampai kayak tadi rumusan masalah dan sebagainya, atau kita kayak buat rumusan masalah dulu, identifikasi dulu, lalu memunculkan judul. Gimana Pak? Mohon bimbingannya. Kalau nggak ada judul itu gimana ya? Judul itu kan Bu Mary rencananya mau tulis kuanti atau kuali ya? Kuanti, tapi saya masih baru ngambil kayak keywordnya dulu ya, karena masih studi literatur, karena kemarin kan Ya ada salah minimal gitu. kalau kuanti, ya kuanti itu minimal variabelnya dulu. Oh, Variabelnya baru itu ditemukan. kira-kira ini loh, kita kan mengatakan variabel itu X1 dengan Y itu ada pengaruhnya atau hubungannya atau korelasi apapun lah ya. Atau hubungan pengaruh atau apapun itu harus ada jurnalnya, Bu. Nggak bisa kita mengatakan oh kira-kira ada hubungan, nggak bisa. Jadi begitu ketemu, misalkan kita tentukan variabel X1, X2-nya sudah jelas, Y-nya juga sudah jelas. Ya kita harus cari jurnalnya dulu, ada hubungan nggak Y? Ada beneran nggak sudah pernah diteliti oleh orang yang membuktikan bahwa memang ada hubungannya. Atau misalkan dia pun nanti misalkan hubungannya adalah tidak apa ya, bahasanya kan tidak signifikan, misalkan tidak signifikan ya nggak apa-apa, yang penting sudah pernah diteliti sama orang, jadi teorinya sudah muncul. Jadi kita tidak bisa mengatakan X1 dengan Y itu ada hubungannya dari mana, oh kira-kira aja, nggak bisa.
Jadi memang munculkan variabel dulu. Kalau kuanti ya, munculkan dulu variabelnya, kira-kira kita mau nulis apa. Nah, kemudian cari jurnalnya, ada hubungannya apa enggak. Ya, misalkan contohnya kadang-kadang agak sulit itu adalah ketika X1 plus X2 terhadap Y. Itu kadang-kadang memang agak susah. Tapi kalau misalkan variabelnya tidak sangat unik, biasanya banyak. Biasanya banyak yang mirip-mirip, misalkan ada di pesantren, atau misalkan ada di sekolah Kristen. Ya kita ambil teorinya, bukan ambil datanya ya. Ambil teorinya. Terus kita sesuaikan dengan tempat kita. Ya, yang penting itu sudah bisa dibuktikan. Misalkan contoh, pada saat Anda memunculkan di state of art itu kan diminta munculin jurnal yang sudah Anda baca, hasilnya seperti apa. Kalau itu kita munculkan yang Kristen itu nggak ada masalah. Munculkan pesantren nggak ada masalah. Ya, misalnya judulnya sama persis X1, X2, X1, X2 dan Y-nya itu sama tuh, tapi dilakukan di pesantren misalkan kan. Ya Anda kutip tapi ya itu muncul lagi kebaruannya Anda itu apa gitu. Misalnya X1, X2, Y-nya sudah ada nih, kebetulan judulnya sama persis nih. Jangan ada pikir gak sama loh. Ini saya udah pernah iseng-iseng nyari tesis mahasiswa, judulnya sama persis loh. Nah, tapi kebaruannya itu, novelty-nya itu yang penting. Kalau tidak muncul novelty, Anda pasti dianggap plagiat. Udah ada kok ngapain Anda teliti. Ya dong? Jadi novelty itu penting. Jadi memang kalau tips saya itu sebenarnya adalah munculkan variabelnya dulu, kita cari jurnalnya. Setelah kita cari jurnalnya, yang lain itu gampang. Baik, Pak. Karena Karena kuanti, tolong dengar baik-baik, kuanti itu harus syaratnya itu adalah teorinya tidak terbantahkan. Ya, bukan menurut kita loh, tapi teorinya tidak terbantahkan. Ini siapa yang bilang ada hubungannya? Teorinya seperti ini. Teori 1, teori 2, teori 3. Itu tak terbantahkan. Tapi ketika Anda bilang, ini pengaruhnya dari mana? Nah, kira-kira sih saya pernah baca, ya, wah itu ya repot. Itu ya Bu Mary ya. Tadi, sorry mau nambahin apa? Monggo. ya, karena tadi kan kemarin yang diskusi dengan Pak Heru itu ketika yang canting itu kan tidak ada, karena kan saya coba cari judulnya dulu. Ternyata ketika studi literatur tidak ditemukan teorinya, baru kan ketahuan, oh ternyata kalau nentuin judul dulu seolah-olah kayak kurang pas, harus cari teorinya dulu. Jadi agak-agak sedikit bingung juga sih. Variabelnya. Cari Oh, variabel variabelnya, aja benar dulu. variabel nanti. Jadi cari Ya, variabel, lalu variabel dulu deh. Minimal oke, kita mau nulis variabelnya apa. baik. Ya, itu Jadi yang keyword untuk kita cari kan. oke, jadi keywordnya variabel, lalu baru kita rumuskan atau dirangkaikan menjadi suatu judul, begitu Pak Heru, atau bagaimana? Iya, variabel itu ya judul. Variabel itu ya keyword kan. Ya, Ya, jadi silakan aja keywordnya itu masukinlah ke Google, ke OpenAI atau kemana gitu kan, carilah teori-teorinya. Kemudian begitu dapat referensinya, ada baca. Memang harus baca bukunya sih. Kalau nggak baca bukunya itu repot. Kalau memang baca jurnal itu gampangnya gini. Ketika Anda membaca jurnal, lihat daftar pustakanya. Ya, lihat daftar pustakanya. Ya udah dari itu ada lihat ini tahun berapa punya. Kalau udah ketuaan ya udah nggak usah diteruskan. Cari jurnal yang baru, referensi yang baru. Memang kadang-kadang ada beberapa jurnal itu tidak membatasi referensi. Buku yang 2000 tahun 98 aja saya pernah ketemu kok. Teori-teori tahun 98 itu kan kita nggak bisa pakai. Ya kita minimal sekarang 2024, ya mungkin Anda sebentar lagi lulus. Ya jangan terlalu ngerem-ngerem lah. Misalkan contohnya gini deh. Anda kan ini semester 1, berarti kan nanti ujian itu kurang lebih 2026 gitu kan. 2025 atau 2026. Ya cari bukunya yang 2005 ke atas lah. Jangan cari yang 2003. Ya kamu sekarang masih 10 tahun kan. Ya jangan cari yang begitu-gitu. Nanti kalau ketemu dosen yang mikir, wah ini teorinya ada yang terbaru, kenapa kamu nggak pakai? Nanti kan malah jadi repot. Ya memang boleh revisi, tapi kan jadi repot. Mendingan cari buku yang 2005 ke atas lah, 2005 atau 2006 ke atas. Jadi aman, apalagi teori-teori umum kan. Itu banyak sekali perkembangannya. Tadi kan saya lihat kasih lihat kan di Jet Library itu kan. Buku tahun 2024 aja udah ada kok. Ya, waktu itu saya cari bukunya apa itu Philip Kotler marketing 6.0 itu. Toko buku Amazon aja belum ada, dia udah muncul. Dan saya downloadnya gratis lagi, gak usah beli di Amazon. Oke, ada oke. lagi yang lain? Baik, terima kasih Pak Heru. Bante, ya Bante, sama Nera, sama Neri, Ibu Bapak.
teman-teman, ada lagi yang mau ngobrolin? Ini di sini Anda bebas ngobrol, namanya juga studi mandiri. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Kemarin kan saya sudah mencari di ini untuk jurnal-jurnalnya. Kemudian saya mendapatkan judul itu tentang pengaruh lingkungan belajar dan teman sebaya terhadap karakter disiplin siswa. Nah, kalau saya Lingkungan mencari belajar, teman terhadap sebaya terhadap karakter. terhadap Terhadap karakter disiplin. disiplin. Oke. Nah, Terus? kalau di jurnal-jurnal yang saya temukan itu ada beberapa yang hanya misalnya lingkungan belajar itu hubungannya dengan motivasi atau dengan hasil belajar di Oke. penelitian-penelitian yang dilakukan. Kemudian kalau teman sebaya juga hampir sama dengan motivasi atau hasil belajarnya. Dari jurnal induknya itu yang miliknya siapa saya lupa itu yang ada penelitian Buddhisnya tapi di pesantren itu. Nah, kalau yang berhubungan dengan karakter disiplin ini saya masukkan ke lingkungan sekolah formal, apakah itu termasuk kebaruan juga apa enggak, Pak? Boleh diulangi yang terakhir. Yang ini Kalau ada jurnal yang jurnal, hubungannya dengan lingkungan lingkungan sekolah, ya kan pesantren atau pesantren seperti itu. Sedangkan saya sendiri akan meneliti itu untuk di sekolah formal. makanya harus cari dulu masih ada nggak yang lain gitu loh. Harus cari lagi sih, Bu. Oh iya, Pak. Perasaan saya kalau itu sih harusnya banyak sekali ya. Ya. Tapi konteks Buddhisnya kalau dimasukin sih harusnya sih bisa jadi novelty. Misalkan Hmm. lingkungan belajar. Nah, misalnya contoh ya, tadi tadi kan Anda menyebutkan begini. Itu misalkan contoh judulnya nggak sama persis jurnal, boleh kita kutip nggak? Boleh. Misalkan lingkungan belajar terhadap motivasi siswa. Ya kita kutip lingkungan belajarnya. Ya, Iya. misalkan apalagi tadi teman sebaya terhadap eh, hasil apa ya prestasi murid. Ya kutip kutip teman sebayanya. Itu boleh dimasukin ke dalam yang skenofat itu. Iya. Ya, terus kemudian ya itu dari itu nanti baru dilihat kebaruannya itu apa. Sebenarnya di Buddhis itu ya di Anda di Semaratungga itu banyak sekali novelty-noveltynya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam konteks Buddhisnya itu bisa menemukan kebaruannya. Karena tesis tesis S2 pendidikan Buddhis itu kan masih sedikit. Ya, tapi ketika Anda membawa ke formal, ke ranah sekolah formal itu yang repot. Karena kayak saya doktor waktu saya wisuda itu udah ke berapa puluh ribu. Kan kita kalau wisuda doktor itu kan selalu disebutkan Doktor Suherman gitu kan sebagai doktor kesekian dari kampus itu tuh loh, itu aja udah puluhan ribu doktor. Jadi minimal disertasi yang udah keluar itu udah 10.000 gitu kan. Itu hanya satu kampus loh, kampus saya, belum kampus lain. Ya toh? Nah, apalagi yang S2 lebih banyak lagi. Jadi kalau begitu dibawa ke ranah Buddhis itu pasti nggak banyak. S2 itu kan hanya kita sekolah Nalanda kan dulu pernah Sriwijaya pernah buka, saya nggak tahu pernah luluskan apa enggak. Mahaprasnya juga pernah buka, tapi juga nggak meluluskan. Yang meluluskan itu kan hanya kita dengan eh, Nalanda kan, kalau di lokal. Kalau di luar ya memang cukup banyak, memang cukup banyak. Tapi ya, yakin dan percaya kalau kan ada bawa ke ranah sekolah formal umum ya pasti jauh lebih banyak dibanding bawa ke ranah Buddhis. Ya, jadi ya kalau Berarti ada konteks Buddhisnya ya otomatis sudah ada kebaruannya. Tapi apa kebaruannya yang harus dirumuskan? baik, Ya, Pak. Berarti nanti misalkan kita sudah menemukan variabel-variabel itu, kemudian kita cari di literatur Buddhisnya itu yang seperti apa, hubungannya misalnya kayak tadi tentang teman sebaya. Teman sebaya kalau dalam Buddhis itu kan Kalyana Mita. Nanti apa hmm. ininya nanti dihubungkan seperti itu. Apakah seperti itu, Pak? Ya, Maaf. dimunculkan teorinya. Oh, sorry. Dimunculkan teori-teorinya kan dari awal-awal saya sudah pernah sampaikan kan selalu harus ada dua dimensi kan, dimensi pendidikan dan dimensi Buddhisnya kan kalau dalam tesis kita, karena kan Iya. kita jurusannya fakultasnya adalah manajemen pendidikan Buddhis kan, jadi kalau hanya tok manajemen pendidikan aja ya kurang lengkap, harus ada konteks Buddhisnya ya.
Ya, baik Pak. Berarti untuk konteks Buddhisnya itu kan memang nggak harus muncul di judul secara gamblang ya Pak ya. Tapi Nggak harus. Tapi ketika ketika di kebaruan itu ya udah harus muncul. Ada nggak jurnal orang yang menulis tentang itu? Kalau apalagi ada teori-teori tertentu yang bisa dimunculkan. Kan misalnya kayak teman sebaya kan yang tadi kalian bilang Kalyanamita itu kan pasti banyak sekali penelitian tentang Kalyanamita kan. Nah itulah yang dikutip. Nah, itulah nanti yang dijadikan kebaruannya. Baruan saya di sini loh gitu loh. Ya toh? baik Pak. Oke, Terima kasih. makasih juga. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, izin. Saya, Ya, silakan. Bu ya Jesslyn. saya ingin meminta masukan dari Bapak. Kemarin saya kepikiran membuat judul kualitatif dengan judulnya adalah Peran TikTok dalam Penyebaran Agama Buddha. Nah, untuk saya mencari judul referensi jurnalnya, kebanyakan kan peran media sosial. Namun untuk kata TikTok sendiri itu kebanyakan yang agama tetangga, begitu Pak. Nah, namun untuk judul sendirinya, apakah Bapak ada masukan atau sebagainya? Ini saya kepikiran judul ini karena saya melihat perkembangan TikTok yang begitu cepat dan juga sekarang dari anak muda hingga dewasa semuanya menggunakan TikTok dan semua ajaran Buddha, ya, ajaran Buddha semuanya di-share lewat TikTok dan TikTok itu nggak ada filternya Pak. Jadi ada yang penyebarannya salah, ada yang benar. Terus jadi malah menjadi propaganda gitu. Jadi kita yang sebagai umat Buddha atau tokoh-tokoh agama gimana gitu untuk menghadapi hal yang seperti ini. Begitu Pak, kepikirannya dari Baik, judul saya tersebut. kalian kualitatif, saya nggak masuk ke judul dulu. Saya mau tanya, ini kualitatif mau pakai pendekatan apa? Kalau saya kepikiran yang ini wawancara. Itu kan metodenya. Pendekatannya apa? Atau studi kasus, atau fenomenologi, atau Kalau saya etnografi, maaf, fenomeno, fenomenologi. ya, Sudah dibaca belum fenomenologi teorinya? belum Pak. Ini Sudah baru-baru dibaca. dapat Pak. Soalnya Ini baru. judul kalau di kualitatif ini adalah unik. Judul itu enggak, ya yang tadi saya bilang. Yang penting itu kita punya satu judul dulu untuk sebagai kita punya apa ya, kita punya katakanlah trigger awal awal gitu kan. Setelah kita jalan itu judul itu bisa kita ganti nantinya. Nggak terlalu masalah amat gitu loh. Mau TikTok, nanti mau Facebook, mau medsos, itu nggak ada masalah. Yang paling penting itu adalah nanti adalah desain penelitiannya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Itu yang paling penting nanti dijalankan. Ya. Nggak masalah sih Bu Jesslyn, yang paling penting itu baca. Nah kalau udah kayak gitu, nah ini gini ya, makanya Anda harus bertanya karena apa? Karena teknik untuk kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Contoh tadi Bu Mary bertanya tentang kuantitatif kan? Nah kan saya memberikan tipsnya itu kan pasti berbeda. Variabel dulu yang dikuatkan. Tapi begitu Anda bilang kualitatif, saya pasti tidak akan bilang variabel dikuatkan. Itu Pak konyol. Kalau kualitatif itu variabel dikuatkan. Karena itu akan berkembang terus. Karena kita mendalam kan. Nah, jadi silakan kalau begitu Anda ingin memilih kualitatif, bagi saya senang ya ketika saya tanya pendekatannya apa, bisa menjawab. Kadang-kadang mahasiswa itu konyol. Saya tanya, mau pakai pendekatan apa? Wih, pendekatan yang mana Pak ya? Wah, itu udah bingung. Nah, ketika Anda bilang fenomenologi memang tepat untuk ini, jadi silakan dibaca dulu prosedurnya seperti apa. Ya, prosedurnya seperti apa, desain penelitiannya seperti apa. Nanti Anda akan ketemu judul Anda ini kira-kira cocok nggak dengan menggunakan fenomenologi itu. Ya, Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti sekarang saya harus mencari desain penelitiannya itu seperti apa, ya prosedurnya dengan seperti apa, prosedurnya. kemudian baru Baca yang tadi menentukan halaman ke judulnya. baca bukunya dulu deh, iseng-iseng baca buku nanti bisa bisa ketemu. Kalau enggak Oke, baca baik. tesis orang. Cari aja di Google atau di mana atau di Google Scholar atau di mana cari tesis yang menggunakan metodologi kualitatif dan fenomenologi. Ya, fenomenologi ini menarik sekali ya. Silakan. Ini pas banget sih TikTok untuk penyebaran agama Buddha fenomenologi. Ya, nanti dikunci di batasan masalahnya maupun
kunci ini seperti apa. Ya, tapi baca dulu teorinya. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ini perasaan kalau kita kuliah ini yang nanya cuma itu lagi, lu lagi. Yang lain-lain mana? Jangan jadi penonton lo ya. Harus jadi aktif loh. Kalau jadi penonton nanti 3 tahun lagi nonton lagi di sini. Yuk, siapa lagi? Ketika Anda bertanya, mungkin Anda bingung. Tapi yakinlah kebingunganmu itu awal pencerahan. Ya, ketika Anda nggak bingung, Anda tidak belajar. Ya, ketika Anda bingung itu Anda baru tahu, berarti ilmu saya masih kurang, harus belajar lagi. Tapi kalau nggak bingung-bingung, ya memang satu, ya Anda sangat pakar terhadap bidang itu. Ya kan? Satu lagi, ya Anda sama sekali nggak tahu apa-apa. Ya, jadi bingungnya itu bingung yang mana? Bingung saya tahunya belum banyak, itu jauh lebih bagus. Daripada nggak bingung, karena nggak tahu apa-apa, wah itu repot loh. Ya, kalau bingung Anda pakar sekali, ya bagus banget. Kita juga ikut bahagia. Oke, cukup. Kalau cukup kita sudah sampai di sini. Jangan lupa ya, 2 minggu lagi kita ketemu. Saya harapkan semua, tadi udah beberapa, udah ada 3 yang kasih judul, kasih pertanyaan. Saya harapkan yang lain juga jangan masuk ya. Awas dulu. Jadi Anda juga bisa memberikan judul, ini variabel dan latar belakangnya seperti apa, biar kita bisa berdiskusi. Jadi semua demi manfaat ke Anda kok. Ya, jadi memang Mbak Desur selalu mengatakan dengan baik, Anda jangan tertekan, Anda harus happy. Tapi kalau saya bilang, Anda harus memaksa diri Anda untuk selesai. Itu penting. Ya, kalau Anda terlalu terlena, oh yang penting saya happy, ketemu. Ya itu nanti saya takut hanyut. Karena kalau ketika masih ada pertemuan, ini pengalaman saya kuliah dokter 2 kali. Ya, Bante, sama Nera, sama Neri, Ibu Bapak ini cerita pengalaman saya. Dan saya tidak malu menceritakan hal ini. Saya kemana-mana saya cerita. Saya kuliah dokter 2 kali di 2 kampus. Ya, kampus yang pertama itu saya tidak berhasil. Ya, saya kuliah di sana itu hampir 4 tahun, tidak berhasil. Ya, saya masuk 2010, sampai tidak berhasil karena apa? Mata kuliah model pendidikan di kampus saya yang pertama, saya nggak usah sebut namanya, model kuliah yang pertama itu dia 1 tahun tuh dia tuntaskan semua pertemuan. Dia tuntaskan semua pertemuan dengan harapan pertemuan tahun kedua itu kita sudah bisa mulai menulis, tahun ketiga kita bisa meneliti, tahun keempat itu kita bisa paparan. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita tidak masuk kelas, ya percaya apa tidak, 85% itu hilang semua. Ya, jadi saya sangat makanya dengan Bante Sur waktu saya masih kaprodi ini kita merancang konsep ini. Jadi kita itu masih berada dalam kebersamaan, itu penting. Makanya kenapa Buddha membuat sangga kan? Sangga ini penting. Kalau kita berada di sangga yang baik, kita orang yang kurang baik pun kita akan menjadi baik. Betul ya? Kalau kita kebetulan adalah orang yang baik, berada di sangga yang baik, oh itu bagus banget. Tapi jangan sampai terbalik, kita yang baik berada di sangga yang tidak kurang baik kualitasnya, kita akan menjadi tidak baik. Ya, dan saya yakin dan percaya kita semua ini sekarang ini berada di sangga yang baik. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan kereta. Nanti begitu semester 3 ada teman ada yang sudah lulus, ya semester 4 sudah lebih banyak yang lulus, Anda otomatis ketinggalan kereta dan semangatnya itu pasti hilang. Percayalah dengan saya. Makanya semester yang lalu itu kita itu benar-benar mengkondisikan lulusnya bareng-bareng. Jadi semangatnya bareng-bareng. Ya, oke, demikian ya. Terima kasih, Bante, sama Nera, sama Neri. Semoga kita bisa lulus bersama semuanya tepat pada waktunya. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Malam, Pak Heru, namo Budaya. budaya. Terima kasih, Pak. Pak Heru, maaf. Ya. Pak Heru, mau tanya, itu kan nanti tanggal 28. Kebetulan saya baru pulang retret di India, itu gimana tugasnya ya, Pak Heru ya? Oh iya, udah kalau memang nggak bisa ya sudah. Saya kirim by makalahnya atau gimana tuh, Pak Heru? Boleh. Nanti melalui Bante Wandi aja bisa kirim ke saya. Ya udah, Ya. itu aja sih. Makasih ya, Pak Oke. Heru. Retret di India berapa lama, Bu? 18 sampai 28.
Baru pulang Terus, tanggal 28, 29 masih di perjalanan juga. Kayak gitu. retret di mana, Bu? Di Bodh Gayanya, di Wihara Bodh Dengan Gaya. rombongan siapa? Dari ada sana Bante ada Victor, Wihara Bante Victor ya, Bante Jokwi. Ya, Bante. Bante Victor, Bante Jokwi yang Wihara Indonesia Bodh Gaya itu ya? Iya, Oh, betul. oke. Sip, selamat berlatih ya, Bu ya. Semoga Masih. pulang lebih mindful, lebih cepat selesai tesisnya. Ya, makasih, Pak. Oke, Ya udah. ya, thank you semuanya. Kita tutup saya live ya. Bye-bye. Namo Buddhaya. Nah, terima Oke kasih ya Pak, Ren. terima kasih Pak. Oh, namo Nama budaya. budaya.